Belakangan ini muncul kembali wacana untuk melakukan pilkada melalui DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Gagasan ini berangkat dari hasil evaluasi panjang yang dinilai bahwasannya praktik pilkada secara langsung menimbulkan banyak sekali persoalan, mulai dari tingginya biaya politik dan anggaran penyelenggaraan, maraknya konflik sosial saat pemilihan, hingga kekhawatiran terhadap politik uang. Dalam konteks tersebut, muncul pemikiran untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah. Wacana ini kemudian memicu perdebatan publik mengenai sistem demokrasi lokal, keseimbangan antara efisiensi pemerintah dan partisipasi rakyat, serta arah perkembangan demokrasi negara Indonesia. Namun, rencana ini akan menimbulkan berbagai permasalahan serius, di mana pemindahan pilkada ke DPRD. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini mencederai asas kedaulatan rakyat, di mana hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung akan menjadi terbatas. Pilkada oleh DPRD mengambil alih hak rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Jadi kalau DPRD yang memilih, hak politik warga negara dibatasi dan kekuasaan berpindah ke elit. Sehingga pilkada bukan lagi cerminan kehendak rakyat, tetapi kepentingan kelompok tertentu. Banyak banget kan ya. Selain itu, pengembalian kewenangan pilkada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperkuat dominasi elit dan kepentingan partai politik, membuka peluang praktik korupsi, dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah di era reformasi, serta menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan, kedaulatan rakyat menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pada pemilu 1965, Indonesia memilih jalan demokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam menentukan wakilnya dan pemimpinnya. Mari mengetahui sejarah singkat pemilu. Pada awal kemerdekaan Indonesia belum mengadakan pemilu karena situasi keamanan dan pemerintahan yang masih kacau. Jadi pemilihan pemimpin dan wakil rakyat itu dipilih melalui penunjukan dan mekanisme politik, belum melalui suara rakyat. Berikut adalah beberapa resiko pemindahan pilkada ke DPRD menurut lembaga pengawas. Yang pertama, resiko korupsi dan politik uang. Dan yang kedua, hilangnya hak rakyat karena rakyat tidak lagi memilih pemimpin daerah secara langsung. Dan yang ketiga, krisis legitimasi yang dimana kepala daerah rawan tidak diakui karena rakyat tidak memilih secara langsung. 4. Terdapat cengkraman oligarki di mana pemimpin yang terpilih menjadi petugas partai yang lebih setia kepada sponsor politik daripada melayani aspirasi publik. 5. Yaitu DPRD sulit mengawasi eksekutif secara objektif karena adanya ikatan balas budi politik yang mengakibatkan fungsi checks and balance melemah. 6. Survei LSI pada Januari 2026 menunjukkan 66,1% masyarakat tidak setuju karena rendahnya kepercayaan terhadap partai dan parlemen. Salus populi suprema lex est. Keselamatan dan kehendak rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kami menolak keras pilkada melalui DPRD. Demokrasi tidak seharusnya berjalan tanpa